Konon katanya, di dunia persilatan ada ilmu bela diri yang sangat legendaris. Namanya ilmu Zizairui. Siapa yang menguasainya akan tak terkalahkan di dunia. Para pendekar pun sangat menginginkannya. Tapi 40 tahun yang lalu, Ilmu Zizairui. Minum obatnya. tiba-tiba menghilang dari dunia persilatan. Ayah. Menghilang tanpa jejak. Kakak, kamu sudah pulang? Menghilang tanpa jejak? Kakak, kamu sudah pulang? Sampai. Sudah pulang? Ayo. Ayah? Wajahmu sudah jauh lebih baik. Iya, Pak Tua. Kamu harus cepat sembuh. Jangan buat kami semua khawatir. Jenderal Juara Beladiri datang. Banyak sekali petugas. Mau apa ke sini? Sepertinya akan ada malapetaka. Orang-orang yang tidak berkepentingan menyingkir. Menyingkir. Jenderal Juara Bela Diri datang dengan pasukan besar. Ada urusan apa? Saya datang khusus untuk menemui Tuan Nanlan. Ayahku sedang tidak bisa menerima tamu. Silakan pulang. Tidak mau menemui. Wah, itu tidak bisa. Ilmu bela dirimu ternyata lebih hebat dariku. Ujimu, Ye Qingho menghadap guru. Qingho, kali ini datang mencariku. Ada keperluan apa? Qingho datang kali ini atas perintah Kaisar untuk memohon guru memimpin pasukan penjaga harimau, memimpin pasukan untuk berperang. Lihatlah kondisiku sekarang. Bisakah memimpin pasukan berperang? Putri Ratu datang. Hormat kepada putri. Putri. Tuan Alan, sekarang pertempuran di perbatasan utara sangat sengit. Pasukan kita terus terpukul mundur. Ayahanda ingin meminta Tuan kembali bertempur, tapi kondisi Tuan... Perintah Baginda. Sepertinya saya tidak beruntung bisa mengajak Tuan Alan. Harap jaga diri. Saya pamit. Putri, tunggu sebentar. Yang mulia Putri, saya ini sudah sangat tua. Usia saya sudah senja. Sungguh tak sanggup memikul tugas seberat ini. Tapi putra saya, Qinsan, telah mewarisi ilmu saya. Sekarang bahkan lebih hebat dari saya. Mungkin dia bisa ditugaskan dengan tanggung jawab besar ini. Ayah. Lalu Tuan Muda Nalan, apakah kamu bersedia pergi berperang menggantikan ayahmu? Putri, ayah saya lemah. Masih ada ibu dan adik yang perlu dirawat. Qingshan, mohon maaf tidak bisa mematuhi. Qinsan, kemajuan dan kemunduran negara adalah tanggung jawab setiap orang. Tanpa negara, mana ada keluarga? Ayah, tapi kondisi ayah... Saya, sebagai ayah sudah tua, hanya punya keinginan membela negara, tapi tak berdaya. Kamu sedang dalam masa muda. Saatnya untuk masuk militer. Nalan Qingshan bersedia pergi berperang untuk negara. Kamu bawa tanda harimau ini pergi ke perbatasan. Mulai sekarang, pasukan penjaga harimau berganti nama menjadi pasukan Nalan. Ye Qingho juga akan ikut berperang bersamamu. Putri, saya yang tua ini ada satu permohonan. Tuan, silakan katakan. Ayah. Putri, jika anak saya, Qingsan, berbuat salah di masa depan, pasti ada alasan yang mendasar. Harap Putri memberinya keringanan. Bapak Nalan, tenang saja. Asalkan dia loyal membela negara, apapun yang terjadi, saya pasti akan menjamin keselamatannya. Baik. Ayah,
kamu antar Putri keluar. Baik. Tuan Nalan? Tuan Nalan, pada hari Anda pulang dengan kemenangan, saya bersedia menyerahkan diri saya. Ayahnya. Ayah. Ayahnya. Ayah. Ayah. Jin-san. Teknik khusus ini. Teknik. Khusus, sudah kamu kuasai dengan mahir. Tetapi guru leluhur saya menetapkan harus diturunkan hanya kepada laki-laki, bukan perempuan. Hanya bisa meminta kamu berpakaian seperti laki-laki, 20 tahun. Ayah telah merugikan kamu. Ayah, Shan'er melakukan ini dengan sukarela. Setelah menguasai ilmu ini, di dunia ini tak ada lagi yang bisa mengalahkanmu. Kamu harus melindungi ibumu dan adikmu. Ayah. Selain itu, ingatlah baik-baik. Ilmu Vivai Ruyi sangat kuat. Dalam hidupmu, kamu hanya bisa menggunakannya 3 kali. Kecuali dalam keadaan terdesak. Ayah, Ayah. Ayah. ayahnya, Ayah. Ayah. Shan'er pasti akan merawat ibu dan adik dengan baik. Shan'er pasti akan merawat ibu dan adik dengan baik. Ayah, waktu yang baik telah tiba. Berangkat. Siapa yang datang? Tuan, Jika melewati waktu penguburan ayahanda, dosa akan sangat besar. Hari ini ayah saya akan dimakamkan. Mohon beri jalan. Hormat kepada bibi guru. Keponakan khusus datang untuk mengantar paman guru. Sekalian meminta buku rahasia seni bebas sesuai keinginan. Kamu sebenarnya siapa? Shan'er. Dia adalah putra paman gurumu, Gong Sun Long. Licik dan penuh tipu muslihat. Nenek tua, masih punya mata yang tajam. Tahu kami dari keluarga Gongsun. Cepat serahkan buku rahasia itu. Keluarga Gongsun adalah pemimpin aliansi persilatan. Pemimpin aliansi persilatan. Mengapa menghalangi kami? Tidak ada buku rahasia apapun. Cepat minggir. Jangan sampai terlambat waktu, baik ayahku. Katanya, orang yang tidak dikuburkan tepat waktu hanya akan menjadi hantu penembara. Kamu! Seni bebas sesuai keinginan ini tak terkalahkan di dunia. Takut dicuri oleh penjahat. Lebih baik, biarkan saya yang menjaganya. Bagaimana? Sudah kubilang, tidak ada buku rahasia. Cepat, pergi dari sini. Tidak mau menerima kebaikan, maka terima keburukan. Beri aku jalan! Tolong, Tuan Muda. Kau lumayan juga ya. Tuan, waktu yang ditentukan sudah tiba. Ayahmu harus segera dimakamkan agar tenang. Minggir! Kalau kau tidak menyerahkan kitab rahasia itu, aku akan kubur kalian bersama paman gurumu. Gong Sun Long. Paman gurumu sengaja mengasingkan diri ke sini karena tidak ingin bermusuhan dengan ayahmu. Kenapa kau begitu kejam? Kapan giliranmu nenek-nenek brengsek ini untuk ikut campur? Kau tidak tahu hormati orang yang sudah meninggal? Dia sudah seperti ini. Masih bisa dihormati apa?
Berani-beraninya kau menghina ayahku. Hina ayahmu, lalu kenapa? Jika kau tidak menyerahkan kitab itu, yang kuhina bukan cuma ayahmu lagi. Berani kau. Lihat saja aku berani atau tidak. Hari ini hari yang baik. Mainkan yang meriah. Hari ini hari pemakaman. Bagaimana bisa? Kami mainkan. Ah, dosa besar, dosa. Waktu pemakaman sudah dekat. Hampir tiba. Serahkan kitab rahasia. Kalau tidak, aku buka peti mati ayahmu. Keterlaluan. Guru, tangkap. Aku yang akan menghadapimu. Tuan muda juga kalah. Gong Senlong. Kau halangi pemakamanku. Kau hina keluargaku. Aku bunuh kau. Masih belum cukup untuk melampiaskan kebencianku. Nalan Qingshan. Berani-beraninya kau sentuh tuan muda kami. Ketua aliansi tak akan membiarkanmu. Mengancamku. Tidak mungkin. Di dunia persilatan, yang lebih hebat dariku tak sampai 5 orang. Bagaimana mungkin dia sehebat itu? Shanar, jangan bunuh dia. Tuan, waktunya sudah tiba. Ayahanda, seharusnya sudah tenang di alam baka. Pergi! Tuan muda. Angkat peti mati. Tunggu saja. Ini Belum selesai. Ibu, tenang saja. Aku akan menjaga diri. Shanar, saat sampai di camp militer, pastikan kamu menyembunyikan identitas perempuanmu. Kalau ketahuan, Itu dosa besar menipu raja. Kakak, Hati-hati di jalan. Yanar. Ibu, tunggu aku pulang. Kakak, aku dan ibu tunggu kamu pulang. Pemimpin aliansi persilatan, Tuan Nalan Qingshan, sudah pergi. Bagus dia pergi. Kitab rahasia teknik Jijai Ruikong pasti di tangan mereka. Aku akan menangkap Nalanyan, interogasi dengan keras. Aku yakin dia akan berbicara. Ayah, kenapa? Kalau ketahuan, katakan keluarga Gongsun memanfaatkan kesulitan orang dan menindas yang lemah. Nama baik saya sebagai pemimpin aliansi persilatan, di mana saya bisa menyimpan itu? Nah, entah Nalan Tuo. Teknik Jijai Ruikong Sudah diberikan kepada anaknya. kalau dia tidak memberikan, dengan alasan mengambil selir, menikahi Nalanyan. Paham. Menipu Nalanyan untuk datang. Kalau begitu, tidak ada yang bisa bilang gosip tentang kita. Ayah, hebat. Benar-benar hebat. Rencana hebat pemimpin aliansi persilatan. Ayo, pergi.
Gongsun Long, kau mau apa? Ibu, lepaskan aku. Bibi, hari ini aku datang untuk melamar. Jangan takut padaku. Bangsat, masuk rumah orang seenaknya. Kau tidak takut hukum? Keponakan datang hari ini untuk melamar. Ini kan hal yang membahagiakan. Hubungan keluarga jadi semakin erat. Itu kebahagiaan besar. Masa langsung bicara soal hukum? Apa hubungannya dengan hukum? Yan Er, menikahlah denganku. Tidak, Ikut aku pulang, hidup enak. tidak. Kau tak perlu hidup sengsara lagi. Jangan mimpi. Minggir. Ibu. 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 Ibu kenapa? Ibu. Mata ibu. Bawa pergi. Baik. Ibu. Ibu. Yaner. Tolong. Dasar bangsat. Lepaskan anakku. Tenang saja. Aku akan memperlakukan Yan Er dengan baik. Ibu. Ibu. Tidak akan ada yang datang menolong. Ibu. Ibu. Yan Er. Ibu. Yan Er. Ibu. Lepaskan aku. Yan Er, setelah masuk keluarga Gongsunku, mau keluar tidak semudah itu. Hina. Aku tidak punya banyak kesabaran. Cepat beritahu di mana kitab rahasianya. Aku tidak tahu. Kuharap tubuhmu sekeras mulutmu. Mau bicara atau tidak? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Keluar dan jaga. Yan Er, aku bawakan makanan untukmu. Sudah ingat di mana kitab rahasianya? Aku tidak tahu. Belum ingat juga ya. Kakakku akan kembali. Dia tidak akan membiarkanmu. Dia tidak akan membiarkanmu. Sudah lama sekali. Tidak ada kabar sama sekali. Dia sudah lama meninggal. Tidak. Kakakku tidak akan mati. Kak, kapan kamu kembali, Kak? Ibu Yan Er, kalian baik-baik saja. Pertempuran di garis depan telah menang. Aku akan segera kembali. Aku rindu kalian. Masih mau mengirim surat? Ambil dan bakar.
Ibu, Yane, aku akan cepat pulang. Jenderal pasukan musuh sekarang sudah kalah besar. Ini saat yang tepat untuk Anda kembali ke istana untuk menerima penghargaan dan hadiah. Anda benar-benar akan berhenti dari militer dan kembali ke rumah. Aku sudah memutuskan. Jenderal. Mulai sekarang, pasukan Nalan akan saya serahkan kepada Anda, Ching Ho. Ching Ho pasti tidak akan mengecewakan harapan Jenderal. Selamat jalan, Jenderal Nalan. Ibu, Yane, aku sudah kembali. Selamat jalan, Jenderal Nalan. Ibu, Saner pulang. Ibu, Saner. Ibu, Saner. Ibu. 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 Shan-er tidak berbakti. Selama bertahun-tahun ini membuat ibu menderita. Pulang saja sudah baik. Sudah baik pulang. Ini Shan-er. Ini Shan-erku. Ibu. Ibu. Mata ibu. Mata ibu kenapa? Mata ibu kenapa? Nak. Siapa yang melakukan ini pada ibu? Siapa? Yan-er di mana? Yan-er. Ibu, Yan-er di mana? Gong Sun Long, Gong Sun Wulong. Makanan sudah siap. Jangan mendekat. Aku tidak tahu. Jangan pukul aku. Yan-er, ini kakakmu. Ini kakakmu. Kakak. Kakak. Aku sangat merindukanmu. Mereka berani-beraninya mengambil kesempatan. Menyebabkanmu dan ibu seperti ini. Aku akan membuat mereka membayar. Ayo pergi. Berani sekali mereka. Ayo, Yan-er, ayo kita pergi. Memalukan. Pergi. Nalan Cingsan. Akhirnya aku menunggumu. Gong Sun Long. Aku sedang mencari kamu. Hah, kau seorang jenderal. Tahu betul Nalan Yan adalah selir resmi keluarga kami. Berani-beraninya kau masuk ke kediaman Surya dan menculiknya. Tanpa surat cerai dari kami, kau membawanya pergi. Itu melanggar hukum. Akan kuperlihatkan kehebatan keluarga Surya. Kalau engkau sekarang menyerahkan ilmu bebas sesukanya, semua masalah selesai. Bagaimana? Jangan mimpi. Kau membiarkan anakmu memaksa menikahi adikku?
Kau membutakan mata ibuku, menyiksa adikku. Kalian semua pantas mati beribu-ribu kali. Cukup bicara, serang, bunuh. Lumayan juga. Pantasan anakku bisa kalah olehmu. Tapi kediaman Surya bukan tempat yang bisa kau datangi. Dan tinggalkan sesukamu. Keponakanku. Aku dengar ilmu Jicai Ruigong hanya bisa digunakan 3 kali seumur hidup. Aku belum pernah menyaksikan kekuatan Jicai Ruigong. Biarkan pamanmu melihatnya sekali. Bagaimana? Ayah, biar aku yang urus. Setengah tahun lalu aku sudah kalah darinya. Kali ini, aku pasti tidak akan kalah lagi. Kalau kamu memang ingin mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Longar, Tuan muda, bangsat-bangsat tak berguna. Pergi semua dari sini. Berani-beraninya kau lukai anakku. Ganti dengan nyawamu. utang darah ibuku dan Yan Er, siapa yang akan membayarnya? Apa yang dilakukan anakku tidak perlu dibayar. Tak banyak yang bisa bertahan dalam 3 jurus di tanganku. Kalau mau selamat, serahkan kitab rahasia itu. Kitab rahasia itu sudah tidak ada lagi di dunia. Sekalipun ada, aku tak akan pernah menyerahkannya kepada orang berhati busuk sepertimu. Kalau begitu, jangan salahkan pamanmu ini jika aku takkan berbelas kasihan. Kak, hati-hati! Kau ternyata seorang wanita. Apa? Ayah, anakmu ini sudah mengenal banyak wanita. Tak mungkin salah menilai. Hina! Tak kusangka, keluarga Nalanmu telah menipu semua orang. Pergi. Laporkan pada Adipati Pelindung Negeri. Nalan Cingsan menyamar sebagai pria di medan perang. Dia menipu putri dan yang mulia. Aku akan membuatnya dihukum mati 9 marga. Baik, Ketua Aliansi. Keponakanku yang baik. Oh, keponakanku yang baik. Menipu kaisar adalah kejahatan yang dihukum mati loh. Sekalipun harus mati, aku harus membawa adikku pergi. Hanya dengan kemampuanmu. Ya, hanya dengan kemampuanku. Ayah, tolong aku. Kuberi kau satu kesempatan. Lepaskan anakku. Aku ingin kau tulis surat cerai, kembalikan kebebasan Yan Er. Kalau tidak, kubunuh dia. Berani sekali. Berani menawar denganku. Berani. Ingin surat cerai. Harus ikut aturan kami. Kalian memaksa menikahi adikku saat dia dalam kesulitan. Masih berani bicara aturan denganku? Tanpa surat cerai tulisan tangan anakku. Menurut hukum, membawanya pergi berarti kabur dari pernikahan. Melanggar hukum suami. Keluarga Nalan pasti masuk penjara. Nalan Yan tak boleh menikah lagi seumur hidup. Pikirkan baik-baik. Licik! Besok, aku akan buka 3 arena pertarungan. Jika kau menang 3 kali, anakku akan beri surat cerai dan Nalan Yan bebas. Tapi jika kau kalah sekali saja, kau harus menyerahkan Jicai Ruigong.
Setelah aku memenangkan pertandingan besok, jika kamu menyentuh Yang sedikit saja, aku pasti akan menghancurkan kediaman surya kamu. Kamu. Long, Yan, tahanlah 1 hari lagi. Besok, aku pasti akan membawa kamu pulang. Jenderal Nalan. Dia adalah orang yang mengalahkan kerajaan Dacang, Jenderal Nalan. Jenderal Nalan. Jenderal Nalan. Hati-hati. Ibu, tenang saja. Suryaji, turun dan bertarung. Minum teh tantangan ini di atas ring. Hidup mati, masing-masing pasrah pada takdir. Yering, hati-hati, mereka main curang. Yan-er, hari ini aku pasti akan membawamu pulang. Minum racun tehku. Dewa pun datang, sulit menyelamatkan. Masih belum mau bertarung? karena kau begitu buru-buru ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Bulan. Tapi dia adalah master 12 jurus tendangan Tan. Seluruh jurus tendangannya sangat hebat dan mengagumkan. Aku pernah merasakan tendangan bulan. Benar-benar hebat. Aturan pertandingan pertama. Kedua pihak hanya boleh menggunakan kaki. Jika menggunakan bagian tubuh lain, maka akan dinyatakan sebagai pecundang. Pertandingan dimulai. Mau tidak, aku mengalahkanmu dengan 1 kaki. Tidak perlu. Tidak perlu. Dasar tak berguna. Ini. bagaimana mungkin ini? Pertandingan pertama. Nalan Qingshan menang. Memang Jenderal Nalan sungguh hebat. Luar biasa. Sungguh hebat. Iya, sangat hebat. Berikutnya. Ini adalah Terang, sang pendekar pedang. Ilmu pedang komingnya sungguh mencapai puncak. Mengagumkan. Kak, hati-hati. Aturan pertandingan kedua. Kedua pihak yang bertanding menggunakan 18 senjata. Pilih salah satu. Pertandingan dimulai. Aku mulai belajar pedang sejak usia 7 tahun. Memahami jalan pedang di usia 13. Setelah itu menantang lebih dari 30 ahli pedang. Tak pernah kalah. Anak muda, perlu aku memberimu beberapa gerakan? Tidak usah, Yang Mulia. Lakukan saja sepenuh kemampuanmu. Pemuda seperti kamu, sudah tak terhitung banyaknya yang kukalahkan. Sombong dan tak tahu diri.
Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ilmu pedangnya sehebat itu? Pertandingan kedua, Nalang Qingshan menang. Nalan Qingshan, ternyata hanya menggunakan tongkat kayu sudah bisa mengalahkan Jiang Jiangxia. Hebat sekali Jenderal Nalan. Jenderal Nalan perkasa. Jenderal Nalan hebat. Jenderal Nalan perkasa. Pertama, ilmu tendangan. Lalu ilmu tongkat. Dia sudah mewarisi sepenuhnya ilmu Nalan Tuo. Ayah, apakah tadi malam saat bertarung dengan ayah, dia masih menyembunyikan kekuatannya? Kekuatan aslinya. Bahkan aku pun tidak bisa menebaknya. Selanjutnya, Aku yang akan melawanmu. Aku lihat sampai kapan kau bisa sombong. Aku yang akan melawanmu. Lihat sampai kapan kau bisa sombong. Pemimpin aliansi persilatan sendiri yang turun tangan. Pemimpin aliansi persilatan sampai turun tangan sendiri. Hati-hati, Xian-er. Tadi malam kau bertarung denganku. Ternyata kau menyembunyikan kekuatan sejati. Aku meremehkanmu. si licik. Strategi perang. Yang nyata dan yang ilusi. Ini saja tidak mengerti. Wah, hebat sekali strategi nyata dan ilusi. Tapi hari ini, jangan harap bisa pergi hidup-hidup dari tanganku. Kalau begitu, biar ku coba. Pertandingan ini bernama Bendera Tak Tumbang. Benderanya, siapa yang jatuh lebih dulu, dialah yang kalah. Kenapa tak tahan lagi? Lihat, kuputuskan bendera Gongsunmu. Jenderal Nalan tumbang. Jenderal Nalan muntah darah. Xian-er, Racun 5. Racun ini memang sesuai dengan namanya. Kakak. Nalan Yan, kamu sangat kejam. Kamu bahkan memasukkan ke dalam teh kakakmu racun 5 jenis. Aku sudah mendengar, jika dalam 3 jam, tanpa antidot, bahkan dewa juga sulit menyelamatkan. Kamu rendah dan tak tahu malu. Apa hubungannya dengan aku? Kamu sendiri yang memberinya minum. Kakak, Kita harus bicara dengan logika. kakak. Aku tidak tahu tehnya mengandung racun. Maaf, kakak. Aku tidak tahu tehnya mengandung racun. Yanor, jangan menyalahkan diri sendiri. Hari ini, aku pasti akan membawa kamu keluar dari kediaman Surya. Hari ini masih ingin pergi? Jenderal Nalan, tahanlah! Jenderal Nalan! Xian-er, kenapa masih muntah darah? Bagaimana keadaanmu, Xian-er? Xian-er, apa kamu baik-baik? Jenderal Nalan. Semangat! Di atas arena, hidup dan mati tergantung takdir. Setelah kamu mati hari ini, seni kebebasan dan keinginan akan hilang dari sekarang. Aku akan menjadi tak tertandingi di dunia. Bukankah kamu selalu ingin melihat ilmu bebas sesuai hati? Hari ini, kan kuperlihatkan padamu. Kakak seperguruan ternyata mewariskan ilmu bebas sesuai hati kepada putrinya sendiri. Bebas. Sesuai hati.
adalah ilmu bebas sesuai hati. Cepat sekali. Cepat sekali. Ayah, inilah yang selalu kau impikan. Ilmu bebas sesukamu. Kau mau membunuhku. Membunuhmu? Itu terlalu mudah bagimu. Hukum yang akan menghukummu. Kau kalah. Memang aku kalah. Tapi kau akan segera mati. Beri aku surat cerai. Adipati Pelindung Negeri tiba. Hormat kepada Adipati Pelindung Negeri. Nalan Qingshan, kau tahu kesalahanmu? Tuan, dengar-dengar perang di perbatasan meraih kemenangan besar. Nalan Qingshan jasanya tak ternilai. Dia adalah orangnya Putri. Kaisar sakit parah. Putra mahkota kembali ditangkap oleh negara musuh. Tahta kaisar akan segera berpindah tangan. Putri adalah batu sandungan terbesarku. Aku pasti akan membantu Tuan menyingkirkan pendukung Putri. Nalan Qingshan harus mati. Apa dosaku? Nalan Qingshan. Haruskah aku memanggilmu Jenderal Nalan atau Nona Nalan? Nalan Qingshan menyamar sebagai pria, menipu kaisar dan putri. Melakukan kejahatan besar, menipu raja. Kamu masih belum mengakui dosamu. Jenderal Nalan ternyata seorang wanita. Dia hanya seorang wanita. Bisa mengalahkan pasukan musuh. Panggil orang. Tangkap keluarga komplotan Nalan Qingshan. Ya. Jangan sentuh keluargaku. Jangan sentuh keluargaku. Jika kamu tidak mengaku, aku akan bunuh mereka dulu. Dia ternyata menyamar sebagai pria. Lihatlah semuanya. Keluarga Nalan mereka telah menipu dan menghina kaisar. Ini adalah kejahatan yang menghukum seluruh klan. Aku tanya kamu. Hasil pertarungan hari ini, kamu akui? Aku mau surat cerai itu. Bebaskan adik perempuanku. Aku sendiri yang berbuat salah. Aku sendiri yang menanggungnya. Saya selalu adil. Pertarungan hari ini tentu saja sah. Surat cerai untukmu. Adikmu bebas. Ibu, Chan-er berhasil. Chan-er. Kakak. Yan-er. Yan-er. Kamu bebas, Kak. Baik. Masalah yang satu adalah masalah yang satu. Nalan Qingshan, kejahatan menipu kaisar, kamu akui? Aku akui. Tanda tangani surat pengakuan bersalah ini. Kalau tidak,
Karena keluarga Gongsunnya juga menepati janji, memberikan surat cerai. Kejahatan menipu kaisar, aku akui. Nalan Qingshan bersedia menyerahkan kepalanya. Pergi sendiri menuju kematian. Kak, San Er jangan! Tidak boleh! Nalan Qingshan, bagus kalau kamu mengaku bersalah. Kalian sudah merencanakan ini sejak lama. Nona yang baik, bermain dengan saya. Kamu masih terlalu muda. Nalan Qingshan, hari ini aku akan membuat kepala kamu jatuh. Menipu raja dan mengabaikan yang di atas. Kejahatan yang sangat besar. Nalan Qingshan, kamu tanda tangan dan mengaku bersalah. Dieksekusi segera. Datanglah orang. Adipati Pelindung Negeri, Ibu. Adipati Pelindung Negeri, Ibu. San Er berpakaian seperti pria. Tidak akan menikah seumur hidup. 20 tahun ini adalah untuk menghormati ayah. Pendapat ini memang karena situasi mendesak. Tidak ada waktu untuk menjelaskan fakta kepada putri. Dia juga telah mencapai prestasi militer yang luar biasa. Selain itu, membuat San Er tampil sebagai pria, ini adalah ide saya dan ayahnya. Ibu tidak terkait dengan San Er. Adipati Pelindung Negeri ingin memenggal-penggal saja saya, wanita tua ini. Ibu, mohon Adipati Pelindung Negeri. Demi prestasi militer yang dicapai oleh saudari, jangan bunuh dia. Aku mau menggantikan dia untuk mati. Ibu, Yan Er, kalian bangun. Aku sendiri yang akan menanggung, biarkan aku sendiri mati. Tidak, San Er. Siapa yang meminta kalian menipu raja dan meraih prestasi karena kalian mengaku sebagai pelaku bersama? Saya sebagai pejabat akan memenuhi permintaan kalian. Datanglah orang. Penggal wanita tua ini dan wanita nakal ini duluan. Tidak. Adipati Pelindung Negeri. Nalan Qingshan. Mohon, jangan penggal keluarga saya. Biarkan aku sendiri mati. San Er, saudari. Jenderal besar ini juga bersujud kepada saya. Semua tunduk pada hukum. Keluarga Nalan kalian, semua temui Raja Yama. Datanglah orang, saudari. Bawah. San Er, saudari. Yang Mulia Adipati Pelindung Negeri. Jenderal Nalan memiliki bakti yang luar biasa. Yang Mulia Adipati Pelindung Negeri. Jenderal Nalan memiliki bakti yang luar biasa. Jangan dipenggal. Yang Mulia Adipati Pelindung Negeri, kami mohon, jangan penggal Jenderal Nalan. Yang Mulia, Nalan adalah seorang wanita. Tetapi bisa berperan di medan tempur, melindungi negara. Dia adalah seorang pahlawan. Yang Mulia Adipati Pelindung Negeri. Kami mohon, jangan bunuh Yang Mulia Nalang. Kami mohon. Kami mohon. Siapa yang berani membela pemberontak? Dianggap sebagai sekutu dan dipenggal bersama. San Er. Kakak. San Er. Ayah, San Er tidak berbakti. Tidak bisa menjaga ibu dan adik perempuan dengan baik. Ayo, penggal! Jenderal Nalan, semoga perjalananmu lancar. Tahan eksekusi. Surat perintah dari Putri tahan eksekusi. Kamu ikut siapa? Bunuh dia! Berani. Jenderal! San Er, saudari. Jenderal. Tahan! Ye Qingho. Nalan Qingshan,
menandatangani sendiri, mengaku telah menipu raja. Kamu berani menyelamatkan dia? Aku tidak peduli apapun kesalahannya. Dia adalah jenderal besar pasukan Nalan saya. Siapa yang membunuhnya? Bunuh aku dulu. Juara bela diri kecil ini, kamu pikir aku tidak berani? Datang, tangkap dia. Lihat siapa yang berani. Surat perintah putri ada di sini. Siapa yang berani lancang? Apakah kamu bahkan terhadap putri berani tidak menghormati? Satu surat perintah ingin menyelamatkan orang. Bahkan jika putri datang, tidak bisa melindungi dia. Mencari mati. Berani sekali. Berani sekali. Putri, Jenderal Nalan adalah anak yang berbakti. Dia adalah pahlawan. Jangan dibunuh. Tolong, selamatkan jenderal besar. Putri. Jika anak saya Qingshan kelak berbuat kesalahan, pasti ada alasannya. Semoga Putri memberikan hukuman yang ringan. Begitu rupanya. Menghadap putri, bersujud kepada putri. Semua yang tidak berkepentingan, mundur. Shan-er, Kak, Gong Sun Long, cepat keluarkan penawarnya. Cepat berikan penawarnya. Kak, Gong Sun Long, penawarnya, cepat. Cepat. Jangan diberikan. Kau mau membunuh orangku? Putri, Nalan Qingshan sendiri mengaku bersalah dan membubuhkan cap jempol. Dia hanyalah seorang penjahat. Mohon kepada Adipati Pelindung Negeri, ambil ini, sendiri menghadap Kaisar. Orang ini hari ini pasti kujaga. Putri, kau berani menghina hukum negara, merobek bukti kejahatan. Maka hamba terpaksa menghentikan dengan paksa agar putri tidak membuat kesalahan berlipat. Shan-er. Channel. Gong Sun Long. Kamu belum menyerahkan penawarnya. Cepat serahkan penawarnya. Keluarkan penawarnya. Tidak mungkin. Dia harus mati di sini, hari ini. Adipati Pelindung Negeri, apakah Anda benar-benar akan membela keluarga Gongsun? Putri, apakah Anda benar-benar akan melindungi seorang penjahat? Anda. Maklumat kekaisaran telah tiba. Dengan resti langit, titah kaisar berbunyi, Putri Ratu, berhati mulia dan peduli pada rakyat, berbakat besar dan strategis, sangat memuaskan hati hamba. Saat putra mahkota kembali ke istana, perintahkan untuk mengambil alih pemerintahan atas nama hamba. Perintahkan Adipati Pelindung Negeri membantu sang putri. Jangan sampai ada kesalahan, demikian titahnya. Anak menerima titah. Apa? Mewakili pemerintahan? Kalau begitu, ada baiknya putri yang menanganinya. Hamba mohon diri. Keduanya ini, dengan mengandalkan jabatan pemimpin aliansi persilatan, berbuat sewenang-wenang, membunuh orang-orang setia. Mulai hari ini, masukkan ke penjara bawah tanah, dan eksekusi setelah musim gugur. Apa? Yang mulia Adipati Pelindung Negeri, kau tidak akan meninggalkan kami, kan? Kau tidak akan meninggalkan kami, kan? Yang mulia Adipati Pelindung Negeri. Yang mulia, Yan-er, antidotnya semuanya untukmu. Telan ini, kau akan baik-baik saja. Yan-er. Maaf, ampuni aku. Kakak ipar, aku dengan Nalan Tuo adalah saudara seperguruan. Benar. Bibi Guru, Anda tolong mohonkan ampun pada Yang Mulia Putri. Ampuni aku. Ampuni aku. Saat Yan-er memohon pada kalian, apakah kalian pernah mengampuninya? Orang jahat, bahkan masih mau meracuni anakku, Shan-er. Aku telah menjelajahi dunia persilatan selama 50 tahun. Menganggap diri tak terkalahkan di dunia. Tak disangka, akhirnya terkalahkan oleh seorang wanita.
Ayah adalah pemimpin aliansi persilatan ilmu bela dirimu tak tertandingi. Pasti ada cara untuk mengatasinya. Ayah hanya punya satu anak laki-laki, yaitu aku. Penawal. Bawa mereka pergi. Adipati Pelindung Negeri. Aku tidak mau mati, Ayah. Yang mulia Adipati Pelindung Negeri. Aku masih muda. Aku benar-benar tidak mau mati. Yang mulia Adipati Pelindung Negeri. Ayah, cari jalan keluar. Anakmu, cari jalan keluar. Anakmu. Ayah. Longe, Yang mulia Adipati Pelindung Negeri. Tolong, lepaskan aku. Putri, ampunilah. Putri, saat ini semua pejabat istana tahu bahwa Nalan Qingshan telah menipu dan menghina kaisar. Dia hukuman matinya bisa diampuni, tapi hukuman lainnya tidak bisa dihindari. Jika tidak dihukum, mungkin akan merusak wibawa yang mulia dan hukum. Masukkan Nalan Qingshan ke penjara bawah tanah. Pengadilan akan dilanjutkan di hari lain. Masukkan Nalan Qingshan ke penjara bawah tanah. Pengadilan akan dilanjutkan di hari lain. Tidak. Jangan. Jangan sentuh kakakku. Tenang saja, Putri pasti tidak akan menyakiti Jenderal. Kakak, Yang mulia Adipati Pelindung Negeri, kita masih punya banyak waktu. Pergi. Masuk. Kay, kamu masuk ke sini bagaimana? Hei, kakakku sedang bertanya padamu. Tuli ya. Apa aku perlu memberitahu kalian? Kau akan menyesal. Tahu nggak? Kamu tahu siapa kakakku? Siapa? Kakakku adalah tangan kanan Gong Sun-ji, pemimpin aliansi persilatan. Berani-beraninya kamu bersikap sombong di hadapanku. Jangan sok. Dia mukul orang. Kakak! Ada apa? Dia mukul orang. Hukum dia. Sudah dijatuhi hukuman mati. Masih saja tidak bisa diam. Keluar. Ada yang mau ketemu kamu. Siapa yang mau ketemu aku? Jangan banyak bicara. Tuan. Tuan. Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu mengunci dia. Dasar brengsek. Cepat buka belenggu, Nona Nalan. Tuan. Perbuatannya itu bisa dihukum mati loh. Siapa yang bilang? Siapa yang berani menjatuhkan hukuman mati pada Nona Nalan? Nona Narang, apa Anda baik-baik saja? Kamu tahu nggak? Siapa sebenarnya Nona Nalan itu? Jenderal Nalang, Anda mengenakan baju besi dan memimpin pasukan, menghancurkan musuh, menyelamatkan negara dari bahaya. Sungguh pilar negara. Berlutut dan minta maaf. Siapa yang mau menemuiku? Bupati Zhu. Belum juga membebaskannya. Silakan, Jenderal. Bupati Zhu belum membebaskan orang. Hamba yang bersalah, Nalan Qingshan, menghadap Putri. Hamba pantas dihukum mati. Malahan membuat Yang Mulia Putri datang sendiri ke penjara. Kalau kamu tidak naik, aku khawatir kamu mengalami sesuatu. Yang Mulia Putri, di penjara saya
Siapa yang berani menyentuh Nona Nalan? Itu berarti melawan saya. Bahkan jika saya mati. Semua keluar. Oh, ya. Ya. Putri, saya. Aku harus memanggilmu Tuan Nalan atau Nona Nalan. Jingshan menyembunyikan identitas. Mohon, Putri menghukum saya. Jingshan, kamu tidak mengecewakan harapan saya. Berhasil dalam ekspedisi, mendapatkan prestasi militer. Selain itu, aku sudah berjanji kepada Tuan Nalan yang tua, tidak akan menyalahkanmu. Namun, Putri, ada sesuatu? Silakan katakan langsung. Namun tuduhanmu dibenarkan oleh Adipati Pelindung Negeri. Meskipun aku berusaha keras melindungimu, tetapi di istana masih ada suara yang meragukan. Aku paham. Namun, kamu sekarang memiliki kesempatan untuk menebus dosa dengan prestasi. Jika bisa berhasil, akan bisa menutup mulut banyak orang. Prestasi dan kesalahan akan saling meniadakan. Aku juga bisa dengan alasan yang sah melindungi keluarga Nalanmu. Tidak tahu kamu. Putri, silakan katakan. 2 minggu yang lalu, putra mahkota ditangkap saat bertempur melawan kerajaan Dacang. Jika Anda bisa menyelamatkannya, jasa Anda tak terhingga. Kerajaan Dacang. Bukankah mereka sudah diusir oleh pasukan Nalan? Mengapa masih berani menyerang? Benar. Mereka kembali mengganggu perbatasan kita. Putra mahkota memimpin pasukan sendiri, terjebak penyergapan dan ditangkap. Jika kita terus mengirim pasukan menyerang, mereka pasti sudah menyiapkan strategi. Kita mungkin sulit menang dalam pertempuran. Apalagi putra mahkota adalah pewaris tahta yang sah. Jika dia tidak kembali, mungkin akan timbul masalah internal dan eksternal. Rakyat tak berdosa akan terjerumus dalam lautan api. Jingshan bersedia pergi, bersumpah menyelamatkan putra mahkota. Jingshan, apakah Anda masih ingat perkataan hamba setengah tahun lalu? Tuan Nalan, pada hari kemenanganmu, hamba bersedia menikahimu. Jingshan seharusnya tidak menyembunyikan hal ini dari Putri. Mohon Putri menghukum saya. Maksud hamba, karena Anda adalah seorang wanita. Setelah Anda kembali, kita bisa menjadi saudari angkat. Kerajaan Dacang memiliki banyak ahli. Perjalanan ini pasti penuh bahaya. Anda harus sangat berhati-hati. Jangan khawatir, Putri. Jingshan pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Ibu, Yan-er. Ibu, kamu sudah pulang. Chaner. Iya, aku. Kamu ini. Chaner, kamu sudah menderita. Ibu, aku tidak apa-apa. Kakak, keluarga kita tidak boleh terpisah lagi. Besok aku akan pergi ke kerajaan Dacang, menyelamatkan putra mahkota. Keluarga kita tidak akan terpisah lagi. Kakak, Yan-er, kakak tidak apa-apa? Baik. Baik. Ibu. Chaner pasti cantik sekali pakai baju wanita. Sayangnya, ibu tidak bisa melihatnya. Ibu, hati-hati. Yan-er,
Setelah aku pergi, ibu kuserahkan padamu untuk dijaga. Jaga baik-baik dirimu. Nalan Qingxian, kamu cuma mau pergi begitu saja. Menyelamatkan putra mahkota adalah hal yang penting. Adipati pelindung negeri, apakah Anda hendak menghalangi saya? Ilmu bela dirimu setinggi itu. Kalau kami biarkan kamu pergi ke kerajaan Dachang, bagaimana kalau kamu malah membelot dan bergabung dengan musuh? Lalu bagaimana? Omong kosong. Keluarga Nalan saya setia dan tulus. Beraninya kamu menuduh saya. Menuduh? Kamu telah melakukan kejahatan, menipu raja, bergabung dengan negara musuh. Bukan cuma bisa menghindari hukuman mati, mungkin malah bisa dapat jabatan. Kami punya alasan untuk mencurigaimu, kan? Adipati pelindung negeri, sebenarnya apa maumu? Tinggalkan ibumu dan adikmu di sini. Pada hari putra mahkota dikembalikan, barulah mereka akan dibebaskan. Jangan mimpi. Apakah putri tahu Anda akan bertindak seperti ini? Apalagi ibu saya sudah tidak bisa melihat. Saya tidak akan biarkan Anda membawa mereka pergi. Shan'er, Ibu, jangan gegabah. Menyelamatkan putra mahkota itu penting. Tidak boleh ditunda. Aku dan Yan Er tidak ingin membuatmu sulit. Tapi mereka... Lagi pula, Adipati pelindung negeri berkuasa. Meskipun aku dan Yan Er jadi sandra, masih ada putri yang melindungi. Percayalah, Adipati pelindung negeri takkan menyusahkan kami. Tentu saja. Kakak, tugas yang putri berikan padamu, pergilah dengan tenang. Aku dan ibu akan menunggumu pulang. Yan Er, jaga baik-baik ibu. Ibu, jaga diri. Hati-hati. Ibuku dan adik perempuanku, jika ada satu helai rambut pun yang hilang, aku takkan membiarkanmu. Ayo. Ibu, tunggu aku pulang. Tangkap mereka. Ya. Kalian mau apa? Mau apa? Kalian mau apa? Bawa pergi. Lepaskan aku! Ibu, kalian mau apa? Lepaskan ibuku! Lepaskan aku! Ibu! 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 Pelan-pelan. Kau bilang tidak akan menyusahkan kami? Oh? Apa aku pernah bilang? Siapa yang bisa jadi saksi? Ibu! Ibu! Diam kau, atau kau akan menyesal. Raja, ini adalah penari kerajaan Nanzhao. Benar-benar cantik ya. Putra mahkota sebuah negara juga menjadi tahanan saya. Ayah saya pasti akan mengirim orang untuk membalas dendam untuk saya. Balas dendam. Kerajaan Nanzhao kalian, kecuali Nalan Qingxian, saya belum menganggap siapapun penting. Dengar-dengar, Nalan Qingxian sudah meletakkan baju perang dan kembali ke desa. Kalian hanya menyisakan beberapa tentara dan prajurit yang lemah karena perang yang melelahkan. Bagaimana bisa menjadi lawan saya? Jenderal Nalan, pemberani dan tak terkalahkan. Di masa depan, pasti akan membunuh kalian. Orang-orang kalian
Datang satu, saya bunuh satu. Bersujud kepada saya. Tanpa Nalan Chingsan, pasukan kalian tidak tahan serangan. Bunuh saya saja. Bunuh kamu? Bagaimana mungkin saya membunuh kamu? Aku ingin kamu lihat penari kerajaan Nanjao kalian. Bagaimana cara mereka menari? Lapor. Ada surat rahasia. Hormat kepada Raja Dacang. Nalan Chingshan sudah datang ke kerajaan Dacang untuk menyelamatkan putra mahkota. Datanglah orang. Hai, kamu. Hamba hadir. Segera kumpulkan 1 juta pasukan di gerbang kota. Cepat. Yang mulia, ada apa? Orang dari Nanjao mengirim surat mengatakan Nalan Chingshan telah menyusup ke kerajaan Dacang kita untuk menyelamatkan putra mahkota yang tak berguna ini. Aku akan membuatnya datang, tapi tak bisa kembali. Sehebat apapun dia, tak akan bisa mengalahkan 1 juta pasukan pilihan di gerbang kota. Bijaksana sekali yang mulia. Hamba segera mengumpulkan pasukan. Kita jebak dia seperti menangkap kura-kura dalam tempayan. Siapa yang mengirim surat rahasia kepada Raja Dacang? Ada mata-mata di kerajaan Nanjao kita. Aku lihat bagaimana Nalan Chingshan akan mati. Lanjutkan musiknya. Lanjutkan tariannya. Yan Er, ada apa? Yaner. Mereka adalah tahanan berat. Kamu harus pastikan mereka dirawat dengan baik. Saya mengerti. Pasti akan merawat mereka dengan baik. Tuan, selamat jalan. Apa teriak-teriak? Salahkan saja Nalan Chingshan, karena dia menghina adipati pelindung negeri. Hukuman mati kalian diampuni, tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Kamu mau apa? Makan. Kalau mati kelaparan, tidak akan seru lagi. Yan Er, Ibu, lebih baik mati daripada menerima belas kasihan. Ibu, aku sangat lapar. Yan Er, anak baik. Yan Er, anak baik. Kakakmu akan segera kembali. Nalan Chingshan, dia tidak akan kembali. Kamu bohong. Kerajaan Dacang punya banyak pendekar. Cukup dengan ludah mereka, dia sudah bisa tenggelam. Apalagi apa? Terlalu banyak tahu. Awas, umurmu pendek. Gerbang kota sudah ditutup. Pasukan sudah berkumpul di depan gerbang. Bagus. Kita tunggu saja sampai ikannya menyambar umpan.
Penari ini kok kayaknya agak familiar ya? Iya, agak familiar. Kayaknya pernah lihat di mana. Kayaknya Nalan Qingshan. Kamu ketakutan karena pernah dipukuli Nalan Qingshan ya? Ini kan perempuan. Cantik. Kamu mau apa? Terusin menarinya. Lepaskan putra mahkota, atau nyawamu akan kuambil. Kamu siapa? Bukannya kalian sudah lama menungguku? Bener-bener Nalan Qingshan. Yang mulia, putra mahkota. Kau adalah Jenderal Nalan. Kau ternyata seorang wanita. Ayahandalah yang mengutusmu. Ya. Penjaga, penjaga. Tak kusangka Jenderal Nalan yang terhormat. Ternyata hanya seorang wanita. Berani-beraninya kau menyentuh raja sehelai rambut pun. Aku akan mencincangmu berkeping-keping. Lepaskan yang mulia putra mahkota. Kalau tidak, aku bunuh kau. Nalan Qingshan, kau memang hebat. Tapi ajalmu sudah tiba. Di gerbang kota kami, 1 juta pasukan sedang menunggu untuk melepaskan ribuan panah. Kalian tidak akan bisa melarikan diri. Dengan kau di tanganku, aku tidak percaya mereka berani berbuat apa-apa. Siapa yang bilang aku adalah raja yang asli? Apa katamu? Raja Dachang tiba. Hormat kepada raja. Dia hanya penggantiku saja. Pengganti? Kau ternyata selalu memakai topeng. Hari ini, kalian harus mati. Banyak orang ingin membunuhku. Tentu saja, aku harus punya persiapan. Cuma trik receh. Sudah mau mati masih keras kepala. Serang! Ayo pergi. Hari ini, aku akan bawa pergi sang pangeran. Aku lihat siapa yang berani menghalangiku. Makhluk ini memiliki kekuatan luar biasa sejak lahir. Kekuatannya tak terbatas. Pasukan kerajaan Nanzhao saya dihancurkan olehnya sendiri. Untuk menaklukkannya, saya kehilangan 100.000 prajurit terbaik dan 6 jenderal Nalan Qingshan. Kali ini, kamu tak bisa lolos lagi. Serang! Hancurkan mereka! Jenderal, hati-hati! Bagaimana keadaanmu? Jenderal, biarkan saya maju. Putra mahkota, ini berbahaya. Kamu bukan lawannya. Hati-hati. Orang ini kekuatannya luar biasa. Jangan hadapi dia secara frontal. Hanya bisa dikalahkan dengan kecerdikan. Pengawal saya ini, kekuatannya bisa mengangkat beban berat dan kebal terhadap senjata tajam. Ribuan pasukan, bahkan bukan lawannya. Nalan Qingshan, menyerahlah. Kamu tidak bisa mengalahkan prajurit raksasa saya ini. Tapi, jika kamu menyerah kepada saya bisa membiarkan kamu hidup. Mimpilah. Tidak tahu diri. Monster ini kebal terhadap senjata tajam.
Bukan kekuatan manusia yang bisa mengalahkannya. Saya hanya bisa menggunakan Ruigong. Zai Ruyi. Ini bagaimana mungkin? Aku mengorbankan 100.000 prajurit pilihan, dewa perang yang berhasil ditaklukkan. Ternyata kau. Zizai Rui Gong ini. Sisai Rui Gong. Konon, 100 tahun lalu, di kerajaan Nanjao, ada seorang Grandmaster. Dengan mengandalkan satu ilmu bela diri langka, Zizai Ruigong mendominasi dunia persilatan. Ternyata ilmu langka itu adalah ini. Nalan Qingshan, kau berani menyentuh Raja Dacang kami? Bunuh aku! Kalian juga takkan bisa keluar kota. Sudah di ujung maut, masih keras kepala. Jenderal Nalan, 1 juta pasukan perkasa kerajaan Dacang telah berkumpul di luar kota. Jika kami ingin keluar kota, harus ada surat izin keluar darinya. Hari ini, aku akan membiarkanmu hidup. Beri kami surat izin keluar. Mimpi, aku akan membuat kalian ikut mati bersamaku. Baik. Raja. Baiklah, kuberikan pada kalian. Yang Mulia Putra Mahkota, minumlah sedikit air. Yang Mulia Putra Mahkota, apakah Yang Mulia tahu saat pesta tadi yang disebut oleh Raja Dacang, mata-mata yang mengirim surat rahasia itu siapa? Selama ini aku terus berperan di luar. Tidak tahu siapa di istana yang begitu hina. Orang-orang kerajaan Dacang bisa mengejar kita kapan saja. Lebih baik kita beritahu Adipati Pelindung Negeri dulu untuk meminta bantuan. Adipati Pelindung Negeri? Ada apa dengan Adipati Pelindung Negeri? Tidak apa-apa, aku akan segera mengurusnya. Semoga Yang Mulia Putra Mahkota tidak salah percaya orang. Lapor. Tuan, ada surat rahasia dari Putra Mahkota melalui Merpati. Aku sedang bersama Nalan Qingshan di Jurang Merah Kuning di Jalan Kecil. Perintahkan pasukanmu segera bergerak untuk menyambut kami. Jangan sampai ada kesalahan. Tuan, hamba dengar kabar. Putra Mahkota telah diselamatkan keluar dari kerajaan Dacang. Dalam surat rahasia ini, Putra Mahkota memerintahkan kita mengirim pasukan untuk menyambutnya. Tuan, lalu apa yang harus kita lakukan? Tak disangka Raja Dacang begitu tidak berguna. Bukankah dalam legenda raksasa itu sangat perkasa, kebal senjata? Bagaimana bisa seorang Nalan Qingshan saja tidak bisa dihadang? Tuan, hamba mendengar ilmu silat Nalan Qingshan terlalu tinggi. Menggunakan telapak rulai. Bukan, dia menggunakan ilmu bebas sesuai hati. Hanya dengan satu telapak tangan, dia sudah bisa menaklukkannya. Raja Dacang itu, untuk menyelamatkan nyawanya, menyerahkan izin keluar kota. Ilmu bebas sesuai hati. Benar-benar tak terkira kekuatannya. Tuan, kalau begitu kita apakah akan mengirim pasukan? Tentu saja kita kirim pasukan. Tapi... Tuan, itu kan putra mahkota. Justru karena dia putra mahkota, dia harus mati.
Yang Mulia, bagaimana keadaan Yang Mulia? Sudah membaik. Jenderal Nalan, kau berani mengambil risiko sebesar ini, menyelamatkanku dari bahaya. Kebaikan ini, Jiang Changji pasti akan mengingatnya dalam hati. Yang Mulia tidak perlu begitu. Aku juga melakukannya untuk ibuku dan adik perempuanku. Apa yang terjadi dengan ayah dan adik perempuan Yang Mulia? Mereka berada di tangan Adipati Pelindung Negeri. Aku hanya bisa menyelamatkan Yang Mulia dan membawa pulang. Barulah Adipati Pelindung Negeri bersedia melepaskan mereka. Apa? Kondisi Yang Mulia sudah tidak apa-apa. Ayo, kita segera melanjutkan perjalanan. Baik. Hati-hati Yang Mulia. Apa kabarmu? Hati-hati Yang Mulia, asapnya beracun. Jenderal Nalan, apa kabarmu? Anak panahnya beracun. Kalian siapa? Coba tebak. Kami lewat terowongan rahasia Kerajaan Nanzhao. Bagaimana kalian bisa tahu? Buat apa banyak tanya? Kalian tetap akan mati. Dia adalah putra mahkota Nanzhao. Berani-beraninya kalian menyentuhnya. Justru dia yang kami incar. Jenderal Nalan, kena racun mematikan kami. Harus mati dalam setengah jam. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jenderal Nalan, Bahkan jika aku harus mati, aku akan bawa kamu kembali ke Nanzhao. Ji, Jai, Ru, Yi. panah, tembak. Ilmu zizai ru yi. Lupa! Jenderal Nalan, Yang Mulia, aku harus mengantarmu kembali ke Nanzhao dengan selamat. Jingsan. Ayo, kita pergi bersama. Yang Mulia pergi dulu. Aku yang menahan mereka. Bunuh sang pangeran dulu. Baik. Jenderal Nalan. Pangeran. Setelah kembali, kau harus menyelamatkan ibu dan adikku. Nalan Qingshan, kembalilah hidup-hidup dan temui aku. Tidak akan kubiarkan kalian lewat. Berdiri. Yang Mulia. Yang Mulia sudah kembali. Nalan Qingshan. Yang Mulia, pergilah duluan. Aku yang menutupi. Nalan Qingshan, kembalilah dengan selamat dan temui aku. Qingshan. Kakak, kau sudah bangun.
Apakah Nalan Qingshan sudah kembali? Kakak, kau sudah tidur 3 hari. Jenderal Nalan belum kembali. Kerajaan Nanzhao kita ada mata-mata. Mata-mata? Benar. Aku mendengarnya langsung di pesta saat ditawan. Ada mata-mata yang mengirim surat rahasia ke kerajaan Dachang. Aku dan Jenderal Nalan mengambil jalan kecil. Tidak mungkin ada yang tahu. Tapi di tengah jalan, ternyata ada pembunuh yang ingin membunuhku. Bagaimana kegiatan Adipati Pelindung Negeri belakangan ini? Kakak, kau mencurigainya. Setelah kupikir-pikir, selain dia, siapa lagi yang tidak ingin aku kembali mewarisi tahta? Memang, Adipati Pelindung Negeri mengandalkan statusnya. Beberapa tahun terakhir ini bertindak sewenang-wenang, tapi kita tidak punya bukti. Suatu hari nanti, aku akan membuat rubah tua ini menunjukkan ekornya. Oh iya, keluarga Nalan Qingshan masih di tangan Adipati Pelindung Negeri. Nalan Qingshan memberitahuku, Adipati Pelindung Negeri menangkap keluarganya hanya dengan membawaku kembali. Barulah dia mau melepaskan mereka. Apa? Yang Mulia Putra Mahkota tiba. Putra Mahkota. Hormat kepada Putra Mahkota. Di mana keluarga Nalan Qingshan? Apa yang ditanyakan Yang Mulia? Kamu masih berpura-pura. Keluarga kakak seperguruanku yang kamu tahan itu. Adipati Pelindung Negeri, jangan mengandalkan jasa yang pernah kamu raih, lalu bersikap munafik. Hal-hal yang kamu lakukan, bisakah kamu menghindarinya? Yang Mulia Putra Mahkota, Nalan Qingshan menanggung dosa menipu raja untuk mencegah dia berkhianat. Saya baru menahan keluarganya. Syukurlah Yang Mulia diberkati langit, kembali dengan selamat. Bawa saya menemui keluarganya. Hamba menghormat Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia Adipati Pelindung Negeri. Ibu guru dan adik seperguruan. Adipati Pelindung Negeri. Perbuatanmu yang bagus ya. Aku menyuruhmu merawat mereka dengan baik. Begini caramu merawat mereka. Bukan Yang Mulia menyuruhku. Kerjasama yang kompak. Akting kalian sangat meyakinkan. Bagus. Kau memang hebat. Putra Mahkota, ini bukan salahku. Semua gara-gara orang-orang tak tahu diri ini. Bertindak semaunya sendiri. Lepaskan mereka, cepat. Baik. Pergi. Ibu guru, adik, kalian baik-baik saja? Sudah aman. Selama aku di sini, tidak ada yang berani mengganggu kalian. Kamu siapa? Aku adalah Putra Mahkota. Nalan Qingshan telah menyelamatkanku 2 kali. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakan kalian. Putra Mahkota. Di mana Shan-er? Qingshan, dia demi menyelamatkanku telah gugur dengan gagah berani. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kakakku sangat hebat ilmu silatnya. Bagaimana mungkin dia gugur? Shan-er. Kakak. Shan-er. Kakak. Kau berjanji padaku. Kau akan kembali. Kakak. Ibu. Nyonya. Bapak, apakah Anda... Nalan Duo memiliki putri yang cantik seperti ini. Itu benar-benar keberuntungannya. Apakah Anda mengenal ayah saya? Nona, secara garis keturunan, aku adalah guru besar Anda. Ayah saya adalah murid Anda. Tetapi...
Aku mendengar, bukankah Anda sudah lama meninggal? Siapa bilang aku mati? Ayahmu bilang atau siapa? Selama hidupku, aku hanya menerima 2 murid. Salah satunya adalah ayahmu. Dan satu lagi bernama... Gong Sunji? Ya. Brengsek itu tidak perlu dibicarakan. Selalu membuatku marah. Ayahmu lebih baik. Guru besar di atas, terima penghormatan dari Nalan Qingshan. Cepat bangun. Cepat bangun. Luka kamu baru sembuh. Bagaimana aku bisa tega membuatmu memberikan penghormatan besar seperti ini? Guru besar, bagaimana aku bisa sampai di sini? Aku sedang berkelana ke sini. Lalu aku merasakan ada yang sedang menggunakan jurus bebas sesukanya. Saat aku mendatangi tempat itu, ada belasan pria dewasa mengganggu seorang gadis kecil. Dengan mudah, aku usir mereka semua. Terima kasih atas kebaikan guru besar menyelamatkan nyawaku. Tidak apa-apa. Lihatlah, ini pertama kalinya kita bertemu. Aku tidak punya hadiah untukmu. Tapi aku lihat kamu berbakat. Bagaimana kalau semua ilmu bela diriku kuwariskan padamu? Guru besar, bukankah ilmu guru besar hanya untuk pria, bukan wanita? Kamu ini cocok sekali denganku. Aturan itu kan aku yang buat. Untukmu, aku bisa ubah aturannya. Guru, Gunung Hijau sudah lama menghilang. Di Nanzhao masih ada urusan yang belum selesai. Saya datang untuk berpamitan. Sudah mau pergi. Aku kangen banget sama kamu. Gimana dong? Kalau begitu, guru bisa ikut saya pulang. Ini aku pikir-pikir dulu. Kamu pulang dulu, nanti kalau sudah jelas pikiranku, aku akan mencarimu. Iya. Nalan Qingshan, bersiap untuk berpamitan dengan guru. Kami selalu menanti kedatangan guru. Ibu, kenapa jasad kakakku saja tidak bisa ditemukan? Shan'er, anakku yang malang. Kalian berdua, mulai hari ini, aku pasti akan memperlakukan kalian seperti keluarga sendiri. Dendam Jenderal Nalan pasti akan kubalas. Yang Mulia Putra Mahkota. Kami ini rakyat biasa. Tidak berani mengejar yang tinggi. Kami hanya berharap bisa menemukan jasad putri kami. Kalian berdua tenang saja. Aku pasti akan mencarinya. Anumerta menganugerahkan Nalan Qingshan sebagai Jenderal Penakluk Utara. Anumerta menganugerahkan Nalan Tuo sebagai Marquis Yonglie. Menganugerahkan Tang He sebagai Nyonya Zhaoling. Menganugerahkan Nalan Yan sebagai Marquis Zhongzhen. Hadiah emas 10.000 tael. Perintah dilaksanakan. Yang Mulia Putra Mahkota, buruk Baginda Kaisar. Ayahanda Kaisar kenapa? Baginda Kaisar telah mangkat. Apa? Hormat kepada Yang Mulia Kaisar. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Mendiang Kaisar telah mangkat. Kerajaan Nanzhao sedang menghadapi masalah internal dan eksternal. Negara tidak boleh sehari tanpa pemimpin. Hari ini, aku, Jiang Changji, mewarisi keinginan mendiang Kaisar. Naik takhta, Namsti akan menstabilkan dan membangun negara.
Perkataan kaisar ini tidak baik untuk persatuan antar tetangga. Berani sekali melihat kaisar masih tidak bersujud. Yang mulia, hamba akan menangkapnya sekarang. Dua negara berperang. Putusan tidak dibunuh. Kaisar hari ini sungguh gagah. Lupa hari-hari jadi tahanan di kerajaan dacang kami. Kamu! Penderitaan sebagai tahanan terukir dalam hati. Di kemudian hari, pasti akan membuat Raja Dacang merasakannya juga. Hari ini kami membawa petarung terkuat negara, datang untuk memberi selamat atas penobatan kaisar. Bagaimana kalau kalian juga mengirimkan petarung terbaik untuk bertanding? Kurang ajar! Hari ini adalah hari penobatan yang mulia. Kalian datang untuk bertarung. Apa maksudnya? Dengar-dengar kerajaan Nanjau kalian pemerintahannya tidak stabil. Kaisar yang baru naik tahta ini mungkin sulit untuk meyakinkan rakyat. Jika dalam pertandingan hari ini kalian menang, itu justru bisa membangun wibawa kaisar. Tapi jika kalian kalah, biarkan kami yang mengurus kerajaan Nanjau untuk kalian. Kalian berniat mencuri negara lewat pertandingan. Negara Dacangku sudah berada di perbatasan kerajaan Nanzhao dengan 500.000 tentara. Kalau kau tidak bertanding dengan satu perintahku, mereka juga bisa merebut kerajaan Nanzhao kalian. Aku juga cuma kehilangan sedikit pasukan saja. Kerajaan Baiyueku telah mengumpulkan 400.000 tentara di perbatasan selatan kerajaan Nanzhao. Negara Belingku telah memimpin 500.000 tentara. Berbaris di utara. Hari ini kau harus bertanding, mau tidak mau. Yang Mulia, kalau Yang Mulia tidak setuju bertanding di istana, mungkin tidak ada yang akan tunduk pada Yang Mulia. Kakak, kita... Yang Mulia, sepertinya pertarungan ini tidak bisa dihindari. Beta menyetujui permintaanmu. Pertandingan pertama ini akan kami serahkan kepada petarung terhebat dari kerajaan Dacang untuk menemani kalian bermain. Pastinya kau tak asing dengan jagoan ini. Siapa dari kalian yang berani maju? Kenapa? Tidak ada yang berani. Kalian yang jumlahnya banyak begini, tidak ada satupun yang punya nyali. Sekumpulan pengecat. Kalau memang tidak ada yang berani maju, maka serahkan saja kerajaan Nanjau untuk kami urus. Siapa bilang tidak ada orang? Kamu siapa? Jagoan bela diraji kerajaan Nanzhao, Jenderal Besar Ye Jingho. Oh, jagoan bela diri. Berarti kamu adalah orang terkuat di kerajaan Nanzhao dong. Cincang dia. Jenderal Zheng Yuan, kau yang maju. Siap. Jenderal Zheng Yuan kalian hanya segitu lemahnya. Masih ada siapa lagi? Di negara kalian, benar-benar tidak ada satu orang pun yang berani maju. Bangsat semua, negara kalian serahkan saja pada kami. Kamu buru-buru apa? Jenderal Fubo, kamu yang maju. Siap. Mencari mati. Lumpuhkan kakinya. Cuma seorang barbar. Negara besar kami, tak ada yang bisa mengalahkannya.
Lemah sekali. Kalian memang sampah. Masih ada yang berani. Tak disangka kau, Jiang Changji, hari penobatanmu menjadi hari kehancuran negaramu. Bukannya kau yang terkuat di kerajaan Nanzhao. Kenapa cuma nonton saja? Biar aku yang coba lawan kau. Dia orang terkuat di kerajaan Nanzhao. Aku mau kau bunuh dia. Inilah yang disebut kerajaan Nanzhao. Jagoan nomor 1. Cuma segini saja. Masih ada yang berani maju? Kalian Menerima gaji dari raja. Menanggung kekhawatiran raja. Inilah saatnya kakak raja membutuhkan kalian. Apakah kalian mau mundur? Ku dengar kalian punya seorang yang bernama Nalan Qingshan. Cukup hebat, aku belum pernah bertemu dengannya. Panggil dia keluar. Adipati Pelindung Negeri. Sudah lama berpura-pura bisu, tidakkah kau punya cara? Jika terus kalah seperti ini, gelar Adipati Pelindung Negerimu juga jangan dipegang lagi. Hamba juga tidak ada cara. Kalian semua, pergi dari sini. Pergi. Masih ada yang mau maju? Karena tidak ada yang maju, maka turunlah kau. Kerajaan Nanzhao akan kuatur. Tunggu dulu. Tuan Utusan, sekarang kerajaan Nanzhao kami tidak ada yang menanggapi tantangan. Menurut perjanjian antara aku dan Raja Dacangmu, Kaisar Kerajaan Nanzhao seharusnya aku yang jadi. Adipati Pelindung Negeri, apa yang kau katakan? Chang Changji, aku sudah lama berjanji dengan Raja Dacang. Dia membantuku menghancurkan kekuasaan keluarga Jiang. Kaisar Kerajaan Nanzhao akan aku yang jadi. Kau benar-benar Adipati Pelindung Negeri. Kejahatanmu pantas dihukum mati seluruh keluarga. Jiang Changji, setelah hari ini, kau bukan lagi kaisar. Berhak apa kau menghukum mati seluruh keluargaku? Aku beritahu kau ditawan oleh Kerajaan Dacang. Rute perjalananmu, aku yang bocorkan pada mereka. Apa? Pembunuhan terhadapmu dan Nalan Qingshan, para pembunuh itu juga aku yang kirim. Kau benar-benar pengkhianat. Kejahatanmu pantas mati 1000 kali. Yang Changji, berhak apa kau mengatur-aturku? Kau! Kakak Kaisar! Tuan Utusan, sesuai perjanjian, tahta Kaisar Kerajaan Nanzhao serahkan padaku. Aku akan tunduk padamu. Setiap tahun membayar upeti. Raja kami mengingkari janjinya. Serang. Kalian sudah janji padaku. Janji padamu pasti ditepati. Kalian penipu. Kamu sudah puluhan tahun hidup. Jadilah dewasa. Aku seharusnya tidak membunuh Nalan Qingshan. Kalau Nalan Qingshan masih hidup, kalian sampah seperti ini bukan tandingannya. Salahku ya. Kamu saja belum mampu membunuhku diam-diam. Nalan Qingshan. Qingshan. Hamba yang bersalah, Nalan Qingshan, menghadap Kaisar, Putri. Cepat bangun. Kamu? Apa salahmu? Apa salahnya? Qingshan, kamu baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Putri dan Yang Mulia. Qingshan tidak apa-apa. Menurutku, kamu tidak hanya baik-baik saja. Sepertinya bahkan menjadi lebih kuat. Hari ini kakak Kaisar naik tahta.
Orang ini membawa banyak negara untuk menantang. Semoga Jenderal Nalan bersedia membantu. Bagaimana jika saya yang jadi lawanmu? Kamu adalah Nalan Qingshan yang terkenal. Seorang wanita menggelikan, barbar. Serang! Kenapa kamu lari sejauh itu? Cepat keluar dan serang. Kamu seperti ini membuat saya sangat malu. Cepat serang! Dia sangat hebat. Saya takut. Apa yang perlu ditakutin dari seorang wanita? Kamu begini, nanti kalau aku pulang, tunggu saja hukuman dariku. Kamu juga tahu bagaimana cara bos kami bekerja. Kau yang terkuat di kerajaan Dacang ini begitu saja kabur ketakutan oleh Jenderal Nalan. Sungguh memalukan. Giliran orangku maju. Aku mulai belajar bela diri sejak usia 6 tahun. Pada usia 12 tahun, mengalahkan 35 ahli bela diri ternama di dunia. Di usia 20 tahun, tak tertandingi di seluruh kerajaan Baiyue. Belum pernah kalah sekalipun. Mari kita bertarung. Orang-orang kalian boleh menyerangku bersama-sama. Sombong sekali. Setiap jagoan kami pasti lebih hebat dari si biadab itu. Kau terlalu besar kepala. Bahkan melawan 2 orang sekaligus pun bukan hal mustahil. Jenderal Nalan, keduanya ini tidak bisa disamakan dengan orang liar itu. Lebih baik kita berhati-hati. Karena ini adalah pertandingan, maka harus 1 lawan 1. Jangan ada yang melanggar aturan. Terima kasih atas kebaikan Putri dan Yang Mulia. Tapi, lebih baik kalian semua maju sekaligus. Kau terlalu sombong. Kalau kau sendiri yang mencari mati, jangan salahkan kami. Serang! Kalian ini ngapain sih? 2 orang kalah melawan 1 orang. Tidak berguna. Ilmu silatnya tak terukur. Kalau bukan karena dia memberikan keringanan, kami berdua sudah mati. Apa? Tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana kalau kita kabur saja? Ayo pergi, sudahlah. Kalian jenderal memang hebat. Nalan Qingshan, kau pikir sendirian bisa menahan jutaan pasukan kami? Kami menang. Kau mau ingkar janji? Terus kalau ingkar janji, kenapa? Aku hanya perlu perintah pasukan kerajaan Dacang. Langsung akan menghancurkan kerajaan Nanzhao kalian. Kau sungguh tidak menepati kata-katamu. Perang tidak mengenal tipu daya. Aku segera akan memerintahkan. Berani kau? Dewa? Benarkah dia dewa? Guru leluhur. Jangan cuma jutaan pasukanmu. 10 kali lipat lebih banyak pun, dengan 1 perintah, mereka juga harus mundur. Lapor. Raja Dacang memerintahkan. Seluruh pasukan mundur ke kerajaan Dacang. Tidak boleh ada kesalahan. Apa? Kerajaan Nanzhao ini justru kesempatan baik untuk menyerang. Kenapa? Perintah raja, segera mundur. Yang melawan akan dipenggal. Pergi. Nona, hadiah dariku ini, apa kau suka? Guru Agung, ini sebenarnya apa yang terjadi? Nanzhao, Beiling, Dacang, Baiyue. 4 negara ini 100 tahun yang lalu sebenarnya kita adalah satu keluarga, disebut Kerajaan Feng He. Hanya saja, bersatu terlalu lama pasti akan terpecah. Akhirnya terpecah menjadi 4 negara, sedangkan aku adalah Raja Kerajaan Feng He. Guru Agung, lalu bagaimana Anda? Aku hanya ingin menjadi orang bebas seperti awan dan burung. Akhirnya, biarkan mereka berempat masing-masing menjadi raja, supaya aku bisa fokus mendalami ilmu bela diri. Oh, begitu rupanya. Kau ini masih punya sedikit keberanian. Kerajaan Nanzhao ke depannya bergantung padamu. Jiang Zhangji akan mengingatnya dalam hati. Nah, kau kan yang mengundangku ke rumahmu. Aku duluan ya. Guru Agung! Jenderal Nalan, kau ingin hadiah apa? Katakan saja.
Hamba yang bersalah tidak meminta hadiah. Hamba yang bersalah? Kau menggantikan ayahmu masuk tentara, lalu berulang kali meraih prestasi besar. Sudah lama menebus kesalahan dengan prestasi. Kaisar mengampuni semua kesalahanmu. Terima kasih, Yang Mulia. Kau punya permintaan apa? Katakan saja. Qingshan berterima kasih atas kebaikan putri dan Yang Mulia. Qingshan hanya ingin pulang menemani ibu dan adik perempuan. Hidup sederhana, menjalankan kewajiban bakti dengan sungguh-sungguh. Qingshan. Lalu, apakah Kaisar masih bisa memanggilmu nanti? Selama kerajaan Nanzhao membutuhkan, Qingshan akan tetap sama. Qingshan. Sampai jumpa.